إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itulah kunci satu-satunya kita akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tajuk khutbah Jumat pada siang hari ini adalah Zadul Ma'ad, yang artinya adalah bekal menuju akhirat. Bekal untuk akhirat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Salah satunya ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa termasuk kita-kita ini memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk hari esoknya, yaitu untuk hari kiamat kelak, untuk hari akhirat kelak. Karena hidup kita di dunia hanya sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Masing-masing kita akan mati dan nanti akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempersiapkan apa yang sudah kita amalkan untuk hari esok kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus untuk menjelaskan ayat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min", sesungguhnya termasuk perkara-perkara yang masih menyusulkan pahala kepada orang beriman, min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, yaitu berupa kebaikan-kebaikan yang dia amalkan meskipun dia sudah mati tapi pahalanya masih menyusul ke kuburannya, adalah beliau sebutkan 7 perkara. Yang pertama, ilman nasyarahu, ilmu agama yang dia sebarkan. Menyebarkan ilmu agama bisa dengan 2 cara, bisa dengan mengajar atau ta'lim, bisa juga dengan menulis atau tasnif atau mengarang buku. Yang kedua, waladan salihan yatrukuhu, seorang anak saleh yang dia tinggalkan. Maka anak saleh ini akan mendoakan orang tuanya setiap dia mengucapkan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka derajatnya orang tua di dalam surga ditinggikan 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya 10 anak dan masing-masing 10 anak tadi membacakan doa 1 hari 1 kali, berarti 10 derajat di dalam surga dia naik. Kalau 10 anak tadi mendoakan masing-masingnya 5 kali dalam 1 hari, berarti 5 kali 10, 50 derajatnya naik dalam surga dalam setiap harinya. Inilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita supaya bisa mendoakan orang tuanya. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah mati, didoakan dengan doa seperti ini, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga adalah wa mushafan warrathah, atau mushaf Al-Quran yang dia wariskan atau dia wakafkan di masjid, dia letakkan mushaf Quran, dibaca orang, maka akan mendapatkan pahala. Atau di pesantren tidak harus mushaf Al-Quran, termasuk kitab-kitab ilmu, kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin. Di sini ada kitab terjemah Riyadhus Shalihin di mimbar ini. Ini siapa yang mewakafkannya, maka dia mendapatkan pahala selama kitab ini masih dipakai.
Karena itulah banyak pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini yang kita bisa mewakafkan kitab-kitab yang bermanfaat untuk pesantren tersebut. Kita pilih kitab-kitab yang dibaca oleh atau dibutuhkan oleh para santri sehingga kita mendapatkan pahala setiap kali mereka membaca kitab-kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kita pasti akan mati, dan kalau sudah mati maka pahala amal kita sudah terputus, kecuali kalau kita melakukan salah satu dari 7 yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyebarkan ilmu agama. Yang kedua adalah meninggalkan anak saleh yang mendoakan kita. Yang ketiga adalah kita mewakafkan mushaf Al-Quran atau kitab-kitab ilmu yang lain. Dan yang keempat adalah au masjidan bana, atau dia membangun masjid. Maka setiap kali ada orang yang salat di situ, maka pahala mengalir kepada kita. Karena itulah alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah membangun Masjid Ahli Suffah 1, 2, dan insya Allah yang ketiga akan kita bangun lagi di Karang. Maka bagi bapak-bapak yang belum membangun masjid bisa gabung bersama kami, atau silahkan panjenengan membangun masjid dimanapun tempat yang membutuhkan masjid. Belum ada masjidnya dan Anda orang yang kaya mampu untuk membangun masjid, bangunlah masjid, maka Allah akan mengalirkan pahala kepada Anda setelah Anda wafat. Orang-orang sholat di situ pahalanya ngalir kepada Anda tanpa mengurangi pahala mereka. Yang kelima adalah au baitan libni sabil bana, atau membangun rumah untuk ibnu sabil. Ini orang-orang Arab biasanya bersafar di padang pasir, di tengah-tengah perjalanan mereka lelah, perlu ada tempat istirahat. Nah, maka Rasul menghasung adanya orang-orang yang membangun rumah di tengah padang pasir untuk ibnu sabil, untuk musafir yang ingin singgah di tempat tersebut. Maka setiap ada orang singgah, pahalanya mengalir kepadanya. Kemudian yang keenam, au nahrun ajra, atau sungai yang dia alirkan. Dulu tidak ada sungai Bengawan Solo, kemudian dibuat sungai itu. Maka yang membuat sungai itu, kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya masih mengalir kepadanya sampai hari kiamat, atau sampai sungai itu tidak berguna lagi. Selama masih berguna, masih mengalir, maka pahalanya masih mengalir kepada orang yang membuatnya dulu. Dan yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au sadaqatan, atau sedekah akhrajaha min mali, yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihhati, ketika dia masih sehat, wa hayati, dan ketika dia masih hidup. Maka sedekah tersebut ketika masih berguna, maka pahalanya masih mengalir kepada orang yang mensedekahkannya. Sedekah apapun itu, sedekah sapu untuk masjid misalnya, atau sedekah baju untuk orang miskin misalnya, atau sedekah peci untuk orang-orang yang sholat misalnya, atau sedekah jam untuk masjid misalnya, atau sedekah kipas angin untuk masjid misalnya, atau sedekah AC untuk masjid misalnya, atau sedekah motor untuk sabilillah misalnya. Apapun sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya pada saat dia masih hidup dan masih sehat, maka nilainya akan mengalir kepadanya setelah dia mati nanti. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 7 perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita mati tetapi masih mendapatkan pahala yang mengalir. Ilmu disebarkan, anak soleh ditinggalkan mendoakan kita, kemudian mewakafkan mushaf Al-Quran, kemudian membangun masjid, kemudian membangun rumah untuk ibnu sabil di tengah perjalanan, kemudian mengalirkan sungai, kemudian sedekah apapun juga selain itu semuanya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا وأيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله